Kisah penembakan di Modderland, Tangerang. Kisah pembunuhan Nasruddin Zulkarnain tersebut terjadi pada Sabtu 14 Maret 2009 lalu di Modderland, dekat pusat perbelanjaan metropolis Town Square. Kala itu, Nasruddin seusai bermain golf di Modderland. Selepas dari gerbang lapangan golf, beberapa meter kemudian mobil Nasruddin dipepet pengendara motor. Kemudian terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Ia tewas Minggu 15 Maret 2009 karena dua peluru yang mengenai bagian kepala. Korban belakangan diketahui merupakan Direktur Utama PT Raja Wali Putra Banjaran. Belakangan muncul bahwa 5 pelaku penembakan terhadap Nasruddin merupakan suruhan dari Ketua KPK saat itu, yakni Antasari Azhar. Hal itu berkaitan dengan seorang wanita berprofesi sebagai kodi golf, yakni Rani Juliani. Dari Ranilah nama terdakwa Antasari Azhar terungkap bahwa pada sekitar bulan Mei 2008 di kamar 803 Hotel Grand Mahakam membicarakan keanggotaan membership terdakwa di Golf Modderland, Tangerang. Saat akan pulang, terdakwa memberi saksi Rani Juliani uang sebesar $300 dan memeluknya. Lalu ia juga mengajak bersetubuh, namun ajakan tersebut ditolaknya dengan mengatakan lain kali aja pak. Kemudian terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanannya. Pertemuan tersebut diceritakannya kepada korban yang kemudian meminta menemui terdakwa lagi untuk meminta bantuannya agar korban dilantik sebagai direktur di BUMN karena SK-nya telah diterima. Setelah dihubungi, terdakwa bersedia bertemu di tempat yang sama di kamar nomor 803 Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Selanjutnya bersama korban dengan menggunakan taksi saksi Rani Juliani menuju Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan. Saat akan menuju kamar nomor 803, korban meminta agar mengaktifkan telepon selulernya supaya bisa mendengar pembicaraannya. Pada saat masuk, terdakwa sudah berada di kamar hotel dan mempersilahkan duduk di sofa. Dalam pembicaraan sebagai saksi, Rani Juliani meminta terdakwa untuk kembali menjadi anggota Modderland Golf dan meminta terdakwa untuk membantu saudaranya yang sudah mempunyai SK sebagai direktur di BUMN agar bisa dilantik. Di sela pembicaraan, terdakwa mengajak bersetubuh. Meskipun ditolak, terdakwa masih terus menjamah tubuh saksi Rani Juliani dengan meremas-remas bagian tubuh Rani. Korban Nasruddin yang merupakan suami siri Rani kemudian masuk. Terjadilah deal antara Antasari dan korban. Kemudian Nasruddin menyampaikan beberapa kesepakatan. Namun, korban saat itu tidak mengetahui perbuatan terdakwa kepada Rani Juliani di kamar itu. Setelah akhirnya mengetahui, Nasruddin menghubungi Antasari kembali dan diduga akan mempublikasikan peristiwa di hotel tersebut. Kemudian, istri Antasari mendapat teror berupa telepon yang memberitahu perbuatan suaminya. Merasa ditekan, Antasari diduga melakukan perintah untuk menghabisi korban setelah mengetahui keseharian korban yang berujung pada peristiwa penembakan tersebut. Lima eksekutor pembunuh Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama 17 sampai 18 tahun di Pengadilan Negeri Tangerang pada siang ini. Mereka dianggap telah melakukan perencanaan dalam pembunuhan. Persidangan kelima terdakwa ini dilakukan secara terpisah dengan waktu yang hampir bersamaan. Bahkan pada kemarin PN Tangerang khususnya hanya menyidangkan kelima eksekutor itu. Dan keamanan diperketat, seluruh pengunjung sidang diperiksa sebelum masuk. Masing-masing terdakwa divonis 17 tahun. Mereka adalah Henricus Kiawalen, Franciscus Tadon Kran, Eduardus Ndopombente, dan Heri Santosa. Berbeda dengan terdakwa lainnya, terdakwa Nasruddin Daniel Dayan Sabon alias Daniel yang menembak Nasruddin divonis 18 tahun. Mendengar keputusan tersebut, masing-masing kuasa hukum terdakwa menyatakan banding. Seorang kuasa hukum Daniel menilai penembakan yang dituduh kepada kliennya tidak bisa dibuktikan secara material, mengingat kaca mobil yang ditembus oleh tembakan itu tidak dijadikan alat bukti.
Kliennya sendiri tidak bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana karena kepentingan motif pembunuhan tersebut belum terungkap. Sementara itu, Heri Santosa selesai persidangan mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang menjadi korban unsur politik. Pasalnya ketika ia diminta untuk menjalankan tugas itu dikatakan sebagai tugas negara. Antasari Azhar simpan misteri pembunuhan sang direktur. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah Antasari Azhar. Namun, pada saat itu, Antasari sendiri ketika ditanya kembali wartawan mengenai banyak orang yang yakin dia tidak bersalah dan ingin kapan dia akan membuka tabir misteri perbuatan menghilangnya nyawa Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, yaitu Nasruddin Zulkarnain itu hanya menjawab sederhana. Begini katanya. Saya masuk penjara karena ada putusan pengadilan yang memerintahkan saya harus menjalani hukuman, tapi bukan karena perbuatan yang didakwakan, ujar Antasari. Sebagai mantan penegak hukum, kata dia, dirinya harus mengikuti aturan hukum walaupun putusan hakim dinilai salah. Saya ikuti karena saya penegak hukum. Saya tidak ingin ada kegaduhan setelah saya merenung di dalam penjara. Saya sudah ikhlas lahir batin, tidak ingin saya membongkar kasus itu lagi. Saya juga tidak ingin menyusahkan keluarga saya. Semua saya serahkan ke Allah, katanya. Demikianlah tragedi penembakan di Modern Tangerang. Tangerang News melaporkan.